Identifikasi unsur-unsur buku. Nah, contohnya kita akan mengidentifikasi buku ini. Terapi Berpikir Positif karya Dr. Ibrahim El-Fiqi. Nah, contoh hasil identifikasinya setelah kamu lihat buku yang tadi ya. Judulnya Terapi Berpikir Positif, penulisnya Dr. Ibrahim El-Fiqi. Nah, maestro motivator muslim dunia. Penerbit Zaman. Tahun terbit 2012 di Jakarta. Nomor ISBN. Nah, kamu tahu nggak kepanjangan ISBN itu apa? Itu ya kepanjangan dari bahasa Inggris International Standard Book Number. Nah, itu adalah kode nomor internasional buku gitu ya. Nah, 978 979 024 1244. Kategorinya buku non fiksi. Nah, ini buku non fiksi berarti bukunya real, kenyataan yang bisa diajukan ke dalam kehidupan kita. Nah, kalau buku fiksi seperti novel, nah itu hayalan gitu ya. Tergantung yang mana buku yang kamu resensi. Nah, ini contoh tadi buku Terapi Berpikir. Nah, yang ini ya dari covernya bagaimana ada sosok wanita ya. Nah, ada penulisnya juga Ibrahim El-Fiqi, Dr. Ibrahim. Oke, kita lanjut. Jumlah halaman 347. Wah, tebal juga ya. Gambar sampul, gambar gadis cantik dengan mata bening tajam. Nah, sesuai nggak? Ya, sesuai. Ini namanya mengidentifikasi sesuai dengan datanya. Oke, ada ungkapan persuasif memikat. Biarkan mukjizat dalam diri Anda melesat. Nah, kita lihat ada gak? Nah, ada ya di bawah positif itu ya. Nah, terus agar hidup lebih sukses dan bahagia. Apakah ada lagi? Nah, iya benar, ternyata benar. Nah, 9. Testimoni tentang isi buku penulis. Nah, banyak testimoni katanya para tokoh pejabat penting tentang diri penulis, yaitu sebagai berikut katanya. Ada si Karim Sulaiman ya. Dr. El-Fiqi adalah hadiah dari Allah yang membantu seluruh manusia. Ada dari Kamal Muhammad Imarah. Dr. Ibrahim El-Fiqi adalah motivator yang powerful dan ayah hangat dan lain-lainnya. Nah, ini orang-orang penting pula nih. Direktur Al-Kasyafah Al-Islamiyah Al-Jazairah ya, di Aljazair. Itu si Karim Sulaiman. Ada juga ketua SDM dan manajemen di Dubai, Uni Emirat Arab. Wow. Informasi tentang penerbitan buku terjemahan penerjemah Khalifurrahman Fat dan M. Taufik Damas. Dan kalimat persuasif promotif ya, yang mengajak dan bersifat promosi. Kami mengerti Anda hanya membutuhkan buku bermutu dengan ulasan yang hebat dan menghebatkan. Sekarang bersyukurlah Anda telah mendapatkannya. Nah, mengajak supaya membeli buku itu gitu ya, dan sekalian promosi gitu ya. Oke, biografi singkat di sini ada biografi Dr. Ibrahim El-Fiqi, tinggal di Montreal, Kanada ya. Dia juga mempunyai istri dan putri kembar, ada 2 cucu, pendiri dan ketua dewan komisaris. Nah, dibahas habis ya. Dokter, meraih penghargaan, trainer, pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu banyak sekali biografi. Daftar isi memuat 5 bab ya, tiap bab memuat 3-20 subbab ya. Tiap bab dilengkapi dengan ungkapan kata-kata mutiara yang inspiratif. Nah, isi buku ada 1 sampai bab 5. Boleh kalian lihat bab 1 isinya kekuatan pikiran, bab 2 berpikir negatif, bab 3 berpikir positif, bab 4 strategi berpikir positif, terakhir 10 wasiat berpikir positif. Nah, ya, jadi menarik semuanya. 15. Penutup buku ditutup dengan kisah inspiratif seorang yang tidak memiliki 2 kaki namun berhasil menaklukkan Le Mans, menyeberangi lautan dari pantai Inggris ke Prancis, menegaskan kekuatan pikiran positif. Buku juga ditutup dengan puisi yang judulnya Surat dari Sahabat. Nah, itu ya, memotivasi penutupnya. Dia aja nggak punya kaki tadi ya, tapi dia bisa menaklukkan Le Mans. Informasi buku-buku lain ya, penulis buku Ibrahim yang lain ya, mempromosikan 2 buku terbitan Zaman yang terkait dengan tema buku ini.
Sampul belakang memuat ulasan singkat buku ini terutama keunggulannya. Nah, itu dia, kita identifikasi ya unsur-unsurnya. Nah, menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Menelaah unsur-unsur buku dengan panduan pertanyaan. Ya, yang pertama judul dan penulis. Nah, tadi kan yang tentang terapi berpikir positif. Nah, kita telah dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, panduan pertanyaannya gini, apakah penulis ahli di bidangnya? Nah, kita bertanya tentang yang tadi, yang dua aspek tadi nih, yang judul dan penulis. Nah, apakah penulis ahli bidangnya? Ya, dari biografinya beliau seorang motivator muslim dunia, komentar para tokoh pejabat-pejabat berbagai negara juga, ya tidak diragukan lagi kemampuannya. Nah, berarti kita telah lebih dalam lagi. Apakah penerbitnya meyakinkan? Buku terjemahan ini diterbitkan oleh penerbit yang cukup dipercaya, dan buku ini juga ber-ISBN yang tadi, punya nomor khusus ya, internasional standard book number. Yang ketiga, apakah dari unsur-unsurnya buku ini mampu menarik minat pembaca untuk membacanya? Ungkapan persuasif dan promotif dari buku ini mampu menyihir siapapun yang membaca sampul dan daftar isinya aja. Nah, dari awal udah bikin tertarik gitu ya. Oke, lanjut. Apakah antara judul dan isinya sesuai? Nyambung nggak gitu? Sangat sesuai. Judulnya terapi berpikir positif, isinya difokuskan dengan kekuatan dan tips berpikir positif, serta dilengkapi dengan uraian berpikir negatif sebagai perbandingan gitu ya. Nah, yang kelima, apakah isinya mudah dipahami? Sangat mudah dipahami ya, karena kata-kata kunci atau konsep inti dari setiap bab dibuatkan visualisasinya dalam bentuk bagan diagram siklus peta konsep sehingga sangat mudah dipahami katanya. Nah, itu kan dianalisis, ditelaah lebih dalam lagi. Apakah ada kata-kata kunci yang sulit dipahami? Katanya tidak ada kata-kata kunci yang sulit dipahami, semua dapat dipahami dengan mudah katanya. Nah, 7. Apakah tidak ada kesalahan struktur ejaan dan tanda baca? Buku ditulis dengan sangat baik menggunakan ejaan bahasa Indonesia, hampir tidak ada kesalahan struktur kalimat, ejaan, tanda baca. Katanya bagus gitu. Apa keunikan buku ini? Ya, visualisasi yang sangat bagus dengan menggunakan berbagai alat pengatur grafis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isinya. Nah, itu dia. Ada gambar seperti ini, pikiran menembus batas, ada masa lalu, sekarang, yang akan datang. Nah, ini desain grafisnya bagus. Simpulan materi kali ini, buku fiksi ya, kalian harus mengetahui buku yang berisi cerita rekaan bersifat imajinatif, contohnya novel, roman ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Buku yang berisi buku non fiksi, buku yang berisi informasi atau paparan ilmu pengetahuan, baik secara teknis ataupun populer. Buku non fiksi ini biasanya membahas tentang yang benar-benar terjadi, benar adanya. Contohnya ensiklopedia, buku pelajaran, buku ilmiah, skripsi begitu ya. Nah, unsur-unsur buku tadi sudah saya jelaskan, judul, penulis, penerbit, tahun dan tempat terbit, nomor ISBN, kategori, jumlah halaman, gambar sampul, testimoni tentang isi buku atau penulis, info tentang penerbitan, kalimat persuasif dan promotif, biografi singkat penulis, daftar isi buku, penutup, informasi buku lain karya penulis, sampul belakang. Nah, itu dia ya. Jadi menelaah unsur-unsur buku dengan panduan penelaah berupa pertanyaan. Juga misalnya tadi kita mau menyinggung tentang judul dan penulis, boleh kita buat pertanyaan, panduan telaahnya. Apakah penulis ahli di bidangnya? Nah, sesuai enggak ya? Apakah penerbitnya meyakinkan? Nah, tadi apakah dari unsur-unsurnya buku itu mampu menarik minat pembaca untuk membacanya? Apakah antara judul dengan isinya sesuai, nyambung atau tidak? Apakah isinya mudah dipahami? Apakah ada kata-kata kunci yang sulit dipahami sehingga untuk memahami harus membuka kamus atau ensiklopedia? Apakah tidak ada kesalahan struktur ejaan dan tanda baca? Dan yang terakhir, apa keunikan buku tersebut?
Nah, bagaimana? Menarik bukan pembelajaran hari ini? Dan bagaimana juga apakah kamu bisa menjawab pertanyaan yang tadi? 4 huruf menjadi satu kata atau bahkan disingkatan. Nah, kalau misalnya belum dapat juga boleh kalian ulangi video pembelajaran hari ini ya. Dan saya juga mengingatkan untuk tetap mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan ya di assignment. Silakan kumpulkan tepat waktu. Jangan sampai terlewati bahkan tugas. Oke, cukup sampai di sini video pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat.